Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah pengajian Kamis pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tiada terhingga, yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang kita bisa rasakan maupun yang tidak bisa kita rasakan. Itu semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah hasanah, yang setiap ucapan, perbuatan, andai kata kita mengikuti beliau, maka itu tercatat ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Dan kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang jalan satu-satunya ibadah adalah melalui jalannya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Sudah sampai ayat ke-97. Jadi kemarin telah dibahas tentang orang-orang yang paling tamak. Di antaranya adalah orang-orang kaum Bani Israel. Kemudian munasabah atau kaitan dengan ayat berikutnya, ayat 97 ini, Allah sampaikan, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyran lil mu'minin. Kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, man kana aduwan, man barang siapa kana yang menjadi aduwan musuh li Jibril bagi Jibril. Jadi barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril, ini luar biasa. Musuhnya malaikat. Jadi ada orang yang disifati sebagai musuhnya Jibril. Apa yang dimaksud sebagai aduwan li Jibril, musuhnya Jibril? Di dalam tafsir disebutkan orang yang disifati sebagai mangkana aduwal Jibril, orang yang menjadi musuhnya Jibril, adalah orang yang memusuhi apa yang dibawa oleh Jibril. Yaitu apa? Kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Al-Quran. Jadi dalam ayat ini sebetulnya akan mengatakan barang siapa yang memusuhi kalamullah, kitab-kitabnya Allah, cuman menggunakan satu istilah
yaitu orang atau malaikat yang membawa ayat suci, yaitu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril adalah orang yang atau makhluknya Allah yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Maka siapapun yang menjadi musuhnya Al-Quranul Karim, orang yang memusuhi Al-Quran, memusuhi isi-isinya, baik sebagian maupun seluruhnya, itu disifati sebagai aduwwal li Jibril, orang yang memusuhi malaikat Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Fa innahu, maka sesungguhnya Jibril itu nazzalahu, menurunkan ala qalbika, kepada hatimu, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Jibril sudah menjadi perantara masuknya Quran ke dalam dadamu, wahai Muhammad. Maka siapa yang memusuhi Al-Quran berarti memusuhi engkau. Barang siapa yang memusuhi Al-Quran berarti memusuhi Jibril. Karena fa innahu nazzalahu ala qalbik, karena Jibril sudah berupaya memasukkan ke dalam hatimu. Musaddiqan lima baina yadai, yang apa yang diturunkan oleh Jibril itu disifati musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan apa-apa yang ada sebelum kamu atau sebelum Al-Quran. Ini hampir sama dengan ayat yang sudah kita kaji. Sifatnya Quran itu adalah musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa hudan, dan juga Quran punya sifat hudan, petunjuk. Ini yang harus kemudian kita tanamkan betul. Apa yang menjadikan pesan dalam Al-Quran itu adalah hudan. Hudan, petunjuk bagi kita di dunia, lebih-lebih petunjuk kita nanti di akhirat. Jadi sekali lagi, Quran disifati sebagai hudan. Karena Quran ini hudan, petunjuk, rambu-rambu bagi kita. Maka setiap kita mengikuti apa yang disarankan Quran, itu pasti adalah jalan kebaikan, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan. Sebaiknya ketika Quran itu disifati sebagai hudan, kemudian kita berpaling jalan dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Quran, berarti kita menuju kepada kesesatan. Ini satu kata kunci dalam Quran. Hudan maknanya betul-betul sebagai petunjuk dunia dan akhirat. Wa busyran, juga Quran disifati sebagai busyra, kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Apa-apa yang disampaikan oleh Quran yaitu kebaikan, fa innama, maka sesungguhnya kebaikan itu linafsi, sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Jadi kita, apapun perbuatan baik kita, gak ada kebaikan itu yang meleset kecuali balik kepada kita. Itu satu kabar gembira, kepastian hukum, kepastian dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini masih milih-milih, kalau kebaikan itu misalnya besar, kita semangat, kebaikan yang kecil yang tidak tampak, seolah-olah kita seringkali kemudian mengabaikan saja. Atau kadang-kadang kita merasa bahwa ini kecil, mungkin gak tampak. Justru ketika yang kecil ini kita perhatikan, seringkali ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, Quran disifati sebagai busyra, kabar gembira. Termasuk kabar gembira yang Allah sampaikan melalui Quran adalah al-jannah,
surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira yang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa kata Quran? Hudan wa busyron, petunjuk dan kabar gembira lil mu'minin, bagi orang-orang yang iman. Kenapa ini dipastikan oleh Allah bahwa hudan dan busyra, kabar gembira, hanya untuk beriman, orang-orang yang beriman? Karena apa? Orang-orang yang tidak beriman tidak akan mengambil basyirah, tidak akan mengambil petunjuk ini. Mereka pasti akan selalu menyelisihi Al-Quran. Ini maka disifati, dijelaskan oleh Allah bahwa Quran memang betul-betul menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Meskipun Quran ini menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, tapi manusia yang mendapatkan petunjuk pasti ujung akhirnya akan menjadi orang yang beriman. Jadi petunjuk Quran, meskipun Quran mendeklarasikan bahwa ini adalah petunjuk bagi manusia secara umum, siapa saja, tetapi manusia yang kemudian mendapatkan pencerahan dari Quran, mendapatkan kabar gembira dari Quran, pasti dia ujungnya akan menjadi orang yang beriman. Maka sebanyak mungkin kita syiarkan tentang Quran ini agar semua manusia bisa menyentuh, bisa berkomunikasi dengan Al-Quran. Karena tidak mungkin orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Quran disampaikan dengan Quran, kemudian mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian di ayat yang berikutnya, mangkana aduwwal lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaila fa innallaha aduwwun lil kafirin. Mangkana, mang barang siapa kana yang menjadi aduwwal lillah, musuhnya Allah. Ini lebih tinggi lagi. Ada orang yang disifati sebagai aduwwal lillah, musuhnya Allah. Langsung berhadap-hadapan, face to face dengan Allah Subhanahu wa taala. Mangkana aduwwal lillah wa malaikatihi, dan menjadi musuhnya malaikat, wa rusulihi, dan menjadi musuhnya Rasul, wa Jibril, dan menjadi musuhnya Jibril, wa Mikail, dan musuhnya Mikail. Ini langsung diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuhnya Allah ada yang langsung menjadi aduwwal lillah, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud? Dalam tafsir disebutkan musuhnya Allah Subhanahu wa taala ini diantaranya adalah orang yang tidak bermakrifatullah, orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lawang zat yang menciptakan kita, memberi makan kita tiap hari, memberikan rizki yang tanpa kurang tiap hari, kok sampai tidak kenal dengan Allah? Itu disifati sebagai aduwwal lillah, musuhnya Allah. Jadi kalau kita sudah nggak kenal belas dengan Allah, itu aduwwal lillah. Makanya di dalam kitab tauhid, kalau kita belajar dari kitab tauhid yang paling kecil, misalnya kitab Aqidatul Awam atau kitab-kitab yang kecil yang sering dipelajari di pondok-pondok pesantren, itu ada kaidah yang mengatakan bahwasanya awwalu wajibil 'alal insani ma'rifatul ilah bistiqoni. Ini kaidah awal, kaidah yang paling utama. Kata ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid mengatakan awal wajibil 'alal insan, pertama kali kewajiban manusia
Jadi sebelum ada kewajiban sholat, sebelum terkena taklif kewajiban puasa, zakat, haji ataupun yang lainnya, kewajiban pertama apa? Ma'rifatul ilah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bistiqoni, dengan seyakin-yakinnya. Nah, ini hal yang paling mendasar. Kenapa? Karena kalau kita sudah nggak kenal Allah, tadi disifati sebagai aduwwal lillah, musuhnya Allah. Wong dengan yang menciptakan kok nggak kenal, dengan yang ngasih rizki tiap hari, ngasih makan tiap hari, ngasih hidup tiap hari, kok sampai nggak kenal? Ini kan kebangetan. Makanya menjadi musuhnya Allah. Orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi Allah itu sangat-sangat murka, benci sekali terhadap tadi makhluk dicipta, makhluk dikasih rizki, kok nggak kenal Allah. Makanya kewajiban pertama harus kenal Allah. Ma'rifatul ilah bistiqoni. Allah yang seperti apa kemudian dijelaskan dalam Quran, dalam hadis Rasulullah tentang sifat-sifatnya. Sebab kalau kita mendekati Allah, melihat Allah dengan jisim, dengan mata telanjang kita, rasanya sesuatu yang mustahil. Maka cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang disifati, Allah punya sifat az-zahir wal batin. Allah yang maha zahir, maha tampak, cetha welo. Harusnya kita kenal. Harusnya orang yang berpikir punya pikiran yang sehat. Mungkin tanpa adanya Quran pun, kalau orang itu berpikir jernih, pasti akan kenal. Kenalnya orang yang berpikir jernih mengatakan bahwasanya dunia ini tidak mungkin ada kecuali ada yang menciptakan. Itu sebetulnya kenal Allah. Jadi kalau sudah pada tingkat mengatakan bahwa dunia ini ada, pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin tidak ada yang mengadakan. Maka tingkatan-tingkatan ma'rifatullah, caranya dari cara yang paling mudah, cara yang menjadi caranya orang umum, sampai cara-cara yang jelimet, sebagaimana jelimetnya bagaimana orang ahli kalam, ilmu kalam itu menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau logika gampang itu mengatakan bahwa al-ba'ir yadullu 'alal ba'ir. Jadi ada kotoran, pasti akan ada hewannya, atau ada kotoran pasti ada yang mengeluarkan kotoran. Atau adanya telapak kaki, pasti akan ada yang lewat, atau ada orang yang telah lewat. Itu logika yang paling gampang. Jadi logikanya orang-orang Badui dulu ketika ditanya, engkau kenal Allah dengan cara apa? Saya yakin bahwa Allah itu ada karena ada telapak kaki, pasti ada yang habis lewat. Ada kotoran, pasti ada yang buang hajat. Apakah itu hewan atau siapa saja. Artinya apa? Dunia ini sudah kadung ada. Tidak mungkin sudah sesuatu yang sudah kadung ada, tidak ada yang mengadakan. Ini kan sesuatu hal yang mustahil. Makanya dunia ini ada, maka pasti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itu siapa? Ini kemudian orang-orang filosof dulu, karena memang tidak dikenalkan dengan Allah, itu membahasakan zat yang maha ada dengan kausa prima. Jadi kausa prima, atau dalam bahasanya ahli kalam itu adalah asbabul wujud. Jadi sebab yang wujud, sebab yang menjadi sebab adanya sesuatu ini menjadi wujud. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena mereka itu sebetulnya tahu tapi belum dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menyebutnya menjadi macam-macam.
Nah, beruntungnya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau menyebut zat yang wajibil wujud itu kita dengan menyebut sebagaimana zat itu mengenalkan kepada kita langsung. Maka kata Allah, Qul huwallahu Allahus samad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu satu, Allahus samad, Allah yang menjadi tempat bergantungnya kita. Sehingga nama Allah menjadi isim atau nama dari nama asma Allah yang karena Allah sudah memperkenalkan diri langsung kepada kita. Sehingga kita tidak usah kemudian mencari-cari, memberikan nama-nama, melabeli nama kepada Allah. Cukup dengan nama Allah atau dengan asma-asmanya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu para ulama dulu mengajarkan kepada kita itu satu sifat-sifat yang memang menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita kenal dengan asma 20 atau nama sifat Allah yang 20. Ada wujud, qidam, baqa, khalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsih. Itu adalah diajarkan supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kemudian menggambarkan seperti apa Allah itu. Maka dengan kita mengenal sifatnya, asma-asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu wujud, artinya ada. Maka tidak mungkin Tuhan itu tidak ada, atau adanya Tuhan itu terbatas, ada batas waktu, itu juga bukan Tuhan. Jadi adanya Tuhan wujud, kemudian wujudnya Allah itu harus qidam. Qidam itu artinya terdahulu. Tidak boleh wujudnya Tuhan itu misalnya belakangan, seperti misalnya Fir'aun yang mengaku diri sebagai Tuhan tetapi wujudnya belakangan. Karena apa? Fir'aun itu punya bapak, punya mbah sampai nenek moyang sampai ke atas. Andai kata kemudian Tuhan itu adanya itu punya batas waktu yang kebaruan, itu berarti ya bukan Tuhan. Maka wujudnya Allah itu harus qidam, harus terdahulu. Juga harus baqo, harus kekal. Mungkin terdahulu tetapi fana, rusak sehingga tidak menjadi kekal, itu juga bukan sifatnya Tuhan. Jadi memaknai dan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memahami tadi sifat-sifat Allah yang 20 itu sudah sangat kita kenal sudah. Sehingga apa? Ketika kita misalnya dihadapkan dengan satu ideologi, satu argumentasi tentang Tuhan, berdebat tentang Tuhan, kita sudah bisa membawakan argumen yang sangat Tuhan, yang sangat kuat tentang Tuhan. Misalnya kita berargumentasi dengan orang Nasrani, orang Nasrani mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan. Kita uji saja dengan fair saja, uji tentang kelayakan Tuhan tadi. Uji tentang kelayakan Tuhan, kita fair-fair saja, fan-fan aja kita di dalam berdiskusi. Logika yang sangat mantap kita uji dengan teori tadi, bahwa Tuhan itu harus wujud. Yesus wujud enggak? Oh wujud, ada. Tetapi qidam enggak? Ternyata tidak qidam. Karena apa? Wujudnya itu terbatas oleh ruang dan waktu, ada masanya. Baqo tidak, ternyata juga tidak baqo. Mukhalafatul lil hawadis, Tuhan juga harus punya sifat berbeda dengan makhluk. Maka sama enggak Yesus dengan makhluk? Nyatanya ada kemiripan, kesamaan. Apa? Yesus atau Nabi Isa masih butuh makan, masih butuh minum, masih butuh istirahat. Kalau enggak makan, enggak minum juga lapar, juga
haus, lemas dan lain sebagainya. Kalau butuh makan, butuh minum, juga butuh untuk buang air besar, buang air kecil. Maka ada tasyabuh, ada kemiripan dengan makhluk. Tidak boleh Khalik pencipta Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan sifatnya makhluk. Maka Tuhan wajib mukhalafatu lil hawadits, berbeda dalam hal apapun dengan makhluk. Tidak boleh sama. Maka tadi kalau kita misalnya dialog tentang ketuhanan, tentang masalah akidah, enggak apa-apa, kita fair-fair aja. Ayo kita berani untuk berdialog secara terbuka, ngetes kira-kira mana yang layak menjadi Tuhan yang sah. Nah, kita ukurannya tadi. Kalau kemudian Tuhan kok masih mukhalafatul lil hawadits, sama dengan makhluk, butuhnya, makannya dan sebagainya, ya jelas itu berarti sudah tidak termasuk sesuatu yang wajib untuk disembah atau layak untuk disematkan menjadi Tuhan. Ini dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ketika menganulir pendapatnya orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan atau bagian dari Tuhan, maka gampang saja Allah mengatakan kana yakulanit ta'am, bahwa mereka berdua, Isa dan ibunya, adalah orang yang masih butuh makan. Gak mungkin sesuatu yang masih butuh makan, masih butuh materi yang lain, yang masih membutuhkan makhluk yang lain, kemudian disematkan dengan sifat-sifat ketuhanan. Nah, ini langsung kemudian harusnya gugur. Dan orang yang logikanya waras pasti akan bisa mengatakan ya tidak mungkin sesuatu yang disifati sebagai Tuhan kemudian kok sama dengan makhluk. Jadi Tuhan di antara sifatnya, cara untuk mengukurnya adalah mukhalafatul lil hawadits. Kemudian qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya, tidak boleh ditopang oleh orang lain atau makhluk lain, atau munculnya adanya dia diadakan oleh makhluk yang lain. Ini berarti secara otomatis gugur dalam sifat-sifat ketuhanan. Ini namanya ma'rifatullah. Maka dalam pesantren itu kitab yang paling mendasar namanya kitab Aqidatul Awam, akidahnya orang awam. Itu di dalam mengajarkan tentang siapa Allah dengan tadi wujud, tidak, baqa, mukhalafatul lil hawadits. Makanya dulu di kampung-kampung kita, di musola-musola, masjid-masjid, sebelum sholat itu biasanya untuk pujian. Jadi mentransfer ilmu, pemahaman dan hafalan kepada anak-anak kita. Nah, ini yang sekarang kemudian sudah mulai hilang, sudah mulai langka. Bahkan pelajaran tentang sifat 20 ini saja seringkali disoal, seringkali dipermasalahkan, bahwa ini adalah kebaruan dan sebagainya. Padahal itu satu logika berpikir mempertahankan dan juga logika berpikir mengenal Allah dengan mudah, dengan sangat-sangat mudah. Karena tadi kita ini tidak bisa langsung melihat Allah, tetapi mengenal Allah yang Allah punya sifat az-zahir, yang maha tampak, yang maha cetha welo-welo, harusnya tadi dengan sifat-sifat yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu yang disebut sebagai aduwwal lillah, musuhnya Allah. Siapa itu? Orang yang tidak kenal Allah. Makanya menjadi kewajiban manusia pertama kali adalah ma'rifatul ilah bistiqoni, mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Kemudian wa malaikati, orang yang menjadi musuhnya malaikat, wa rusulih, dan menjadi musuhnya rasul, rasul yang membawa
ajaran risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang membimbing, maka ketika seorang itu kemudian mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul, itu yang disebut sebagai adu, sebagai musuh, sebagai musuhnya kita. Dan makna musuh ini seringkali juga seperti anak-anak kita. Itu anak kita itu disifati di dalam Quran, ada anak yang disebut sebagai fitnah, ada anak yang disebut sebagai musuh, ada anak yang disebut sebagai qurrata a'yun. Jadi dalam Quran anak saja ini kalau kemudian menjadi anak yang durhaka, menjadi fitnah, menjadikan seorang orang tua bapak ibunya itu menjadi musuhnya Allah, ini anak yang disebut sebagai aduan. Jadi orang yang tidak mengikuti Rasulullah, ajaran Rasulullah, mendustakan Rasulullah, itu disebut sebagai aduwalillah wa malaikati wa rusul wa Jibril wa Mikail, dan menjadi musuhnya Jibril manakala kita mendustakan Al-Quranul Karim, wa Mikail, dan kita menjadi musuhnya Mikail ketika kita diberikan oleh Allah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mau bersyukur. Ini menjadi musuhnya Mikail. Karena apa? Tugasnya Mikail, malaikat Mikail itu kan membagi rizki, menurunkan rizki pada kita, yang menurunkan hujan, yang memberikan rizki, membagi-bagi kepada kita. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian rizki, kemudian tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja kita sedang memusuhi malaikat Jibril, atau kita sedang menjadi musuhnya malaikat Mikail. Karena apa? Mikail ini yang menjadi tugasnya adalah membagi-bagi rizki. Maka kita jadilah orang yang ahli bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala nikmatnya, minimal biqaulina alhamdulillah. Kemudian cara syukur berikutnya adalah menggunakan semua nikmat Allah, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ujung ayat ini yang menjadi peringatan yang sangat keras. Kata Allah, fa innallah, sesungguhnya Allah itu aduun, mendeklarasikan diri sebagai musuh. Musuhnya siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Nah, kafir sudah saya terangkan di pertemuan-pertemuan dulu, itu ada gradasi tingkatan-tingkatannya. Dari kafir yang paling levelnya rendah sampai kafir yang paling tinggi. Yang paling rendah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tidak mau bersyukur, itu namanya kafir nikmat, atau sering disebut sebagai kufur nikmat. Itu pun sudah menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah menjadi musuhnya orang-orang yang kafir. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga sifat-sifat kekafiran, dari kafir yang levelnya paling rendah sampai levelnya yang paling tinggi. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sini mungkin ada yang mau ditambahkan, didiskusikan atau ditanyakan sebelum dilanjut dengan ayat yang berikutnya. Monggo, Ji.